pengertian hadas. Menurut KBBI, hadas adalah keadaan di mana diri seseorang itu tidak suci sehingga dia tidak bisa melakukan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas memiliki dua macam, yaitu ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan mandi wajib, sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan hanya dengan wudhu dan tayamum saja. Nah, di sini ada contoh hadas besar. Hadas besar contohnya itu ada berhubungan suami istri, haid, junub, keluar air mani, nifas, mimpi basah, menyentuh mayat, dan murtad. Contoh-contoh hadas kecil diantaranya buang angin, buang air besar, buang air kecil, dan keluar sesuatu dari dubur dan kuburnya. Menyentuh alat kelamin diri sendiri atau orang lain dengan telapak tangan, hilang kesadaran akibat pingsan, mabuk, dan tidur. Selanjutnya di sini ada bersuci atau taharah. Taharah merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang paling penting lantaran salah satu syarat sah dalam sholat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Secara bahasa, taharah artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, taharah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Menghilangkannya menggunakan dengan air atau tanah yang bersih. Kemudian ada macam-macam taharah atau bersuci. Yang pertama ada taharah maknawiyah, adalah bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Yang kedua ada taharah hisyah, adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala kotoran maupun hadas kecil dan besar. Alat bersuci itu ada 3, yakni wudhu atau mandi, tayamum, dan istijmar. Selanjutnya ada hukum taharah atau bersuci. Al-Maidah ayat 6, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Ada Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian ada Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Baik, izin melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian mandi wajib dan tata caranya. Nah, mandi wajib atau mandi besar adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Nah, mandi wajib didefinisikan dengan membasuhkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Nah, menurut buku fikih ibadah yang disusun Zainal Abidin, mandi wajib berarti membersihkan diri seusai haid, nifas, dan bersyahwat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43 terkait mandi wajib, yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Baik, di materi selanjutnya ini ada tata cara mandi wajib atau mandi besar yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu ada niat dan doa mandi wajib. Terdapat beberapa bacaan niat mandi wajib sesuai dengan tujuan melakukannya. Di antaranya, niat dan doa secara umum. Niat dan doa ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dapat menghilangkan hadas besar. Berikut niat dan doa secara umum, yaitu nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ada niat dan doa setelah haid. Selama haid, wanita dilarang melaksanakan sholat dan puasa. Melakukan mandi wajib dapat dilakukan ketika masa haid telah berakhir agar kembali dapat beribadah. Nah, niat dan doa setelah haid yaitu nawaitul ghusla li rabbil hadasil haidi
lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah ta'ala. Yang kedua yaitu niat dan doa setelah nifas. Nah, nifas adalah keluarnya darah dari rahim wanita karena melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas akan keluar kurang lebih selama 40 hari. Selama masa nifas, seorang wanita dilarang untuk sholat dan puasa. Berikut niat dan doa setelah nifas, yaitu nawaitul ghusla li rafil hadasin nifasi lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah ta'ala. Nah, tata cara yang kedua yaitu mencuci kedua tangan. Cuci tangan sampai 3 kali, hal ini bertujuan agar tangan bersih dari najis. Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Bagian tubuh yang dianggap kotor adalah bagian di sekitar kemaluan. Yang keempat, itu mencuci kembali tangan. Setelah membersihkan bagian yang kotor, hal ini dapat dilakukan dengan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun. Nah, tata cara yang kelima yaitu berwudu. Lakukan tata cara wudhu seperti biasa dilakukan sebelum melakukan sholat. Nah, yang keenam yaitu membasahi kepala. Basahi atau siram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Yang ketujuh itu memisah-misah rambut. Nah, memisah-misah rambut dengan cara menyela-nyela rambut menggunakan jari tangan. Memisah-misah rambut wajib untuk dilakukan laki-laki dan sunnah bagi wanita. Hal ini dikarenakan terdapat dalam riwayat Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang sangat kuat jalinan rambut kepalanya. Apakah aku boleh mengurainya ketika mandi wajib? Maka Rasulullah menjawab, jangan, sebetulnya cukup bagimu mengguyurkan air pada kepalamu 3 kali guyuran. Nah, tata cara yang terakhir yaitu membasahi seluruh tubuh. Mengguyur air ke seluruh badan dimulai dari sisi kanan dan dilanjutkan dengan sisi kiri. Berikut materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Putri Ramandita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian 4 mengenai wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu dilakukan apabila hendak melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah lain yang mana dalam ibadah tersebut diperlukan suci dari hadas kecil. Wudhu adalah menyucikan diri dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Dalil wudhu artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah, surah kelima ayat ke-6. Selanjutnya ada rukun wudhu. Yang pertama niat. Niat dilakukan berbarengan dengan membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Dimulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sementara itu, batas lebarnya muka dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi telinga sebelah kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Kedua siku termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh. Yang keempat, mengusap kepala. Artinya, mengusapkan air ke kepala hingga basah. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib dan berurutan. Jadi, rukun wudhu di atas perlu dilakukan dengan tertib dan berurutan. Niat dilakukan berbarengan dengan membasuh muka. Niatnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala.
Melanjutkan bagian tayamum. Secara bahasa, tayamum adalah berniat melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilahnya, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Dalil pelaksanaan tayamum ini ada di surah Al-Maidah ayat 6, yang dimana ayat itu berisikan atau artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu dalam sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, yaitu suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan bagimu agar kamu bersyukur akan nikmatnya. Baik, selanjutnya sebab-sebab tayamum. Sebab tayamum ada 3: kelangkaan air. Yang pertama, baik secara kasat mata maupun secara syar'u. Contoh kelangkaan air secara kasat mata itu dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syar'u misalnya ada air tapi hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja. Kedua, jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya itu diperkirakan di atas jarak 2,5 km, yang artinya itu jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut maka diperbolehkan bertayamum. Yang ketiga, ada sulit menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syar'u. Secara kasat mata itu misalnya air yang dekat tetapi tidak bisa jangkau karena ada musuh, karena binatang buas, karena di penjara dan seterusnya. Lanjut, ada ketentuan tayamum. Nah, yang pertama itu telah masuk waktu sholat pastinya. Yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air maka itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi kalian ini harus sudah melakukan pencarian, harus sudah melakukan pencarian dulu, dan pencarian itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, tanah yang digunakan harus murni, tanah yang untuk bertayamum tidak bercampur dengan barang lain. Jadi ini harus suci, bersih, lembut, kering. Yang keempat, ada hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Kelima, jika memiliki najis itu harus disucikan terlebih dahulu. Yang keenam, tayamum ini hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat wajib. Ketujuh, meskipun pengganti tayamum berbeda, meskipun mereka si tayamum pengganti tapi tayamum ini berbeda dengan wudhu. 8, tayamum batal ini bisa batal disebabkan oleh perkara yang membatalkan wudhu juga. 9, tayamum menjadi batal jika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Lanjut, niat tayamum itu seperti ini. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya akan dipertunjukkan video tata cara pelaksanaan tayamum. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku Bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib.